Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu. Saya dari kelas MA23CA dengan NIM 11251127, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang tugas dari mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan. Melakukan kinerja karyawan itu sangat penting sekali, karena organisasi bisa mengetahui seberapa besar kemampuan karyawannya untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penilaian kerja yang bagus tentunya juga akan berimbas sangat baik sekali untuk kehidupan jangka panjang organisasinya. Organisasi bisa membuat perencanaan yang bersifat pengembangan organisasinya. Namun, sebaliknya, jika hasil penilaian kinerja karyawan buruk, maka juga akan berimbas negatif buat organisasinya. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang argumen saya mengenai kinerja yang terlampir di atas. Saya akan memberikan tanggapan sedikit dari sudut lingkungan kerja, budaya organisasinya, dan sudut stres kerjanya. Penilaian kerja karyawan memang memegang peranan penting dalam keberlangsungan dan perkembangan sebuah organisasi. Penilaian kerja karyawan merupakan aspek yang sangat penting bagi setiap organisasinya. Melalui proses ini, organisasi dapat mengetahui sejauh mana kemampuan, produktivitas, kontribusi setiap karyawannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penilaian kerja yang baik tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan dan pengembangan jangka panjang organisasi. Dengan data penilaian yang akurat, manajemen dapat menyusun perencanaan strategis seperti program pelatihan, promosi, atau pengembangan karir karyawan. Sebaliknya, apabila hasil penilaian kinerja menunjukkan hasil yang kurang baik, hal tersebut dapat menjadi indikator adanya masalah dalam sistem kerja, motivasi, atau kemampuan karyawan. Kondisi ini, jika tidak segera ditangani, dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Baik, berikut tanggapan atau pendapat dari 3 sudut pandang lingkungan kerja, budaya organisasi, dan stres kerjanya terhadap argumen tentang pentingnya kinerja karyawan yang terlampir di atas. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari sudut lingkungan kerja. Lingkungan kerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja karyawan. Lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan produktif
dan bersemangat. Fasilitas yang memadai, hubungan antar kerja yang harmonis, serta komunikasi yang terbuka antara atasan dan bawahan akan menciptakan suasana kerja yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pangestu. Dalam konteks penilaian kinerja, lingkungan kerja yang baik dapat menjadi faktor pendukung utama untuk mencapai hasil penilaian yang tinggi. Sebaliknya, lingkungan kerja yang buruk seperti konflik internal, kurangnya dukungan, atau sarana yang tidak memadai dapat menghambat pencapaian kinerja optimal. Kemudian yang kedua, dari sudut budaya organisasi. Budaya organisasi juga sangat menentukan bagaimana kinerja karyawan terbentuk dan dinilai. Budaya yang kuat dan positif seperti budaya disiplin, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil akan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta loyalitas karyawan terhadap organisasi. Dalam budaya seperti ini, karyawan cenderung bekerja dengan penuh komitmen dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Namun, jika budaya organisasi bersifat negatif, misalnya adanya favoritism, kurangnya penghargaan, atau komunikasi yang tertutup, maka kinerja karyawan akan terpengaruh secara signifikan. Penilaian kinerja yang dilakukan pun mungkin tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Namun, karyawan bekerja di bawah tekanan atau ketidakstabilan. Yang ketiga, maka kinerja karyawan akan terpengaruh secara signifikan. Penilaian kinerja yang dilakukan pun mungkin tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya, karena karyawan bekerja di bawah tekanan dan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga, dari sudut stres kerja. Stres kerja merupakan faktor psikologis yang sangat erat kaitannya dengan kinerja. Tingkat stres yang terlalu tinggi dapat menurunkan motivasi, konsentrasi, dan efektivitas kerja karyawan. Tekanan dari target yang tidak realistis, beban kerja berlebihan, atau kurangnya dukungan dari pimpinan dapat menyebabkan karyawan mengalami kelelahan emosional atau burnout. Akibatnya, hasil penilaian kinerja bisa menjadi rendah, bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena kondisi psikologis yang terganggu. Sebaliknya, jika stres kerja dapat dikelola dengan baik melalui keseimbangan beban kerja, dukungan sosial, dan program kesehatan mental, karyawan akan mampu menunjukkan kinerja yang optimal dan stabil dalam jangka panjang. Maka kinerja karyawan akan terpengaruh secara signifikan. Penilaian kinerja yang dilakukan pun mungkin tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya, karena karyawan bekerja di bawah tekanan dan ketidakadilan. Kemudian
Yang ketiga, dari sudut stres kerja. Stres kerja merupakan faktor psikologis yang sangat erat kaitannya dengan kinerja. Tingkat stres yang terlalu tinggi dapat menurunkan motivasi, konsentrasi, dan efektivitas kerja karyawan. Tekanan dari target yang tidak realistis, beban kerja berlebihan, atau kurangnya dukungan dari pimpinan dapat menyebabkan karyawan mengalami kelelahan emosional atau burnout. Akibatnya, hasil penilaian kinerja bisa menjadi rendah, bukan karena kurangnya kemampuan, tapi karena kondisi psikologis yang terganggu. Sebaliknya, jika stres kerja dapat dikelola dengan baik melalui keseimbangan beban kerja, dukungan sosial, dan program kesehatan mental, karyawan akan mampu menunjukkan kinerja yang optimal dan stabil dalam jangka panjang. Kemudian, sudut pandang lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Lingkungan kerja tidak hanya mencakup aspek fisik seperti tata ruang kantor, pencahayaan, suhu ruangan, atau fasilitas kerja, tetapi juga aspek non-fisik seperti hubungan sosial antar karyawan, gaya kepemimpinan, serta sistem komunikasi di dalam organisasi. Lingkungan kerja yang kondusif dapat menciptakan rasa nyaman, aman, dan termotivasi bagi karyawan untuk memberikan hasil kerja terbaiknya. Ketika karyawan merasa bahwa tempat kerjanya mendukung aktivitas mereka baik dari segi kenyamanan maupun dukungan emosional, maka tingkat produktivitas dan loyalitas terhadap organisasi akan meningkat. Misalnya, adanya ruang kerja yang ergonomis, suasana kerja yang harmonis, dan dukungan dari atasan dapat mendorong karyawan untuk lebih fokus dan semangat dalam bekerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang penuh tekanan, bising, tidak nyaman, atau tidak aman dapat menurunkan semangat kerja, bahkan memicu stres dan konflik di antara karyawan. Dalam jangka panjang, kondisi lingkungan kerja yang buruk akan berdampak langsung pada penurunan hasil penilaian kinerja secara keseluruhan. Kemudian, sudut pandang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota dalam berperilaku dan bekerja. Budaya yang positif dapat membentuk karakter organisasi yang kuat dan menciptakan rasa memiliki di kalangan karyawan. Budaya kerja yang menekankan pada disiplin, kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan penuh dedikasi demi mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh, dalam organisasi yang memiliki budaya keterbukaan dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide serta pendapatnya, hal ini tidak hanya meningkatkan
rasa percaya diri, tetapi juga mendorong munculnya kreativitas dan inovasi. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif seperti adanya diskriminasi, favoritisme, atau komunikasi yang tertutup dapat menurunkan semangat kerja dan menimbulkan rasa ketidakadilan di antara karyawan. Akibatnya, kinerja menjadi tidak optimal dan hasil penilaian kerja tidak lagi mencerminkan kemampuan nyata karyawan, melainkan pengaruh lingkungan budaya yang tidak sehat. Oleh karena itu, membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang positif merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan performa kerja individu maupun tim. Kemudian, sudut pandang stres kerja. Stres kerja adalah kondisi ketegangan emosional dan mental yang dialami karyawan akibat tekanan yang berasal dari tuntutan pekerjaan. Stres kerja bisa muncul karena berbagai faktor, seperti beban kerja yang berlebihan, target yang terlalu tinggi, waktu kerja yang panjang, kurangnya dukungan atasan, hingga ketidakjelasan peran dalam organisasi. Jika tidak dikelola dengan baik, stres kerja dapat menurunkan motivasi, konsentrasi, serta kepuasan kerja karyawan. Dalam jangka panjang, stres kronis dapat menyebabkan kelelahan emosional, meningkatnya absensi, dan menurunnya komitmen terhadap organisasi. Namun demikian, tidak semua stres bersifat negatif. Dalam tingkat tertentu, stres dapat menjadi stres positif yang justru mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan berprestasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan sistem manajemen stres yang efektif, misalnya dengan memberikan beban kerja yang seimbang, memperhatikan kesejahteraan mental karyawan, serta menyediakan ruang bagi mereka untuk beristirahat atau melakukan kegiatan relaksasi. Dengan demikian, karyawan akan mampu mengelola tekanan kerja secara sehat dan menunjukkan kinerja yang konsisten, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap hasil penilaian kinerja organisasi. Jadi kesimpulan dari ketiga sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif, budaya organisasi yang positif, dan pengelolaan stres kerja yang baik merupakan tiga faktor utama yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat kinerja karyawan. Ketika ketiganya dikelola dengan baik, organisasi tidak hanya akan memperoleh hasil penilaian kerja yang tinggi, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang tangguh, produktif, dan loyal terhadap tujuan jangka panjang organisasi. Segitu saja penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa diterapkan dengan baik di dalam organisasi di tempat kalian bekerja, termasuk dengan saya juga. Terima kasih. Apabila masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.